Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Yahya dari kelas 03 TPLN 005 dengan NIM 221011402351 akan menjelaskan tentang sistem operasi pada server. Dan saya juga akan mempraktekkan cara menginstal sistem operasi pada VPS di akhir sesi video. Jadi video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak dosen Firman Pratama. Pada video kali ini ada beberapa subtopik yang akan saya bahas. Yang pertama, pengenalan sistem operasi pada server. Yang kedua, pengenalan VPS. Yang ketiga, pengenalan domain. Dan yang terakhir, di sesi terakhir saya akan mempraktekkan instalasi operasi sistem Ubuntu server pada VPS. Yang pertama, apa itu sistem operasi pada server? Sistem operasi server adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan memberikan layanan kepada klien dalam suatu jaringan. Fungsi utamanya meliputi manajemen file, keamanan, manajemen memori, dan tugas-tugas lainnya yang mendukung operasional server. Adapun beberapa jenis-jenis sistem operasi server. Beberapa sistem operasi server populer meliputi Windows Server, Linux seperti Ubuntu Server yang akan saya install nanti, CentOS, dan dari Unix. Setiap jenis memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu sesuai dengan kebutuhan bisnis atau proyek. Selanjutnya, apa itu VPS? VPS adalah server virtual yang berjalan di atas server fisik tunggal, memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol penuh atas lingkungan server mereka tanpa harus membeli atau memelihara perangkat keras fisik. Pengguna dapat mengonfigurasi VPS dengan memilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan mengelola sumber daya seperti RAM, CPU, dan penyimpanan. Selanjutnya ada domain. Domain adalah alamat yang diberikan untuk mengidentifikasi sumber daya seperti server web di internet. Fungsinya adalah memudahkan pengguna untuk mengakses sumber daya dengan menggunakan nama alih daripada alamat IP numerik. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name System pada server. DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Server DNS diatur untuk menyediakan peta nama domain ke alamat IP yang sesuai. Selanjutnya ada integrasi domain dengan sistem operasi pada server. Integrasi melibatkan pengaturan DNS yang benar untuk memastikan bahwa domain dikaitkan dengan server yang tepat, memungkinkan akses yang lancar ke sumber tersebut. Selanjutnya ada tugas yang akan saya praktekkan. Di sini saya ditugaskan untuk membuat kelompok, satu kelompok 3 mahasiswa. Yang kedua, membeli domain, satu kelompok 1 domain dengan masa aktif 1 tahun. Selanjutnya, yang untuk poin 1 dan poin 3 bisa diabaikan terlebih dahulu. Kita fokus ke poin 3 sampai poin 5 karena itu merupakan inti dari pembahasan di video ini. Yang ketiga ada akun Cloudflare. Akun Cloudflare diintegrasikan dengan domain dan ini akan saya lakukan pada akhir karena untuk mengintegrasikan server ke domain atau mempointing server ke domain itu kita membutuhkan alamat IP public, yang dimana alamat IP public itu didapatkan ketika kita sudah membuat VPS-nya. Untuk poin keempat, VPS, satu orang satu VPS. Untuk provider layanan cloud-nya bebas. Di sini saya menggunakan ID Cloud sebagai provider layanan cloud-nya. Untuk speknya, 1 core untuk prosesor, 1 GB RAM, dan penyimpanannya 20 GB. Dan untuk poin kelima, install operasi sistem server dengan interface command line atau CLI dalam VPS. Dan nanti kita bisa meremote via SSH. Dan operasi sistem server yang harus diinstal adalah Ubuntu Server. Dan untuk SSH-nya nanti saya akan menggunakan software Putih yang sudah support SSH. Nah, untuk tugas kali ini pertama saya akan menginstal operasi sistem server dalam VPS terlebih dahulu.
Nah, jadi di sini saya akan mempraktekkan untuk tugas pertemuan 19 yang dimana saya ditugaskan untuk menginstal operasi sistem server menggunakan Ubuntu server. Nah, di sini ada beberapa list tugasnya. Yang pertama saya ditugaskan untuk membuat kelompok. Ini sudah saya buat. Dan yang kedua membeli domain dengan masa aktif 1 tahun, satu kelompok satu domain. Ini juga sudah saya beli. Dan untuk poin ketiga, akun Cloudflare integrasikan dengan domain. Nah, untuk poin ini akan saya lakukan di akhir sesi karena untuk mengintegrasikan domain ke server membutuhkan IP public, yang dimana IP public itu kita dapatkan setelah membuat VPS. Dan yang poin keempat untuk spek VPS-nya, untuk CPU-nya 1 core, RAM-nya 1 GB, dan untuk storage-nya 20 GB. Dan untuk VPS-nya sendiri, satu orang diwajibkan membuat satu VPS. Untuk layanan ID Cloud-nya bebas. Di sini saya menggunakan ID Cloud Host. Dan untuk poin ke 5, di sini saya ditugaskan untuk menginstal operasi sistem server dengan interface CLI dalam VPS dan nantinya akan di remote via SSH. Dan untuk SSH-nya saya akan menggunakan software putih ya. Nah, untuk OS-nya sendiri saya ditugaskan untuk menggunakan Ubuntu server. Nah, di sini yang kita harus sediakan yaitu layanan ID Cloud Host. Di sini saya menggunakan ID Cloud dan pastikan sudah top up ya untuk membuat VPS-nya. Nah, ID Cloud dan domain yang kita beli untuk kelompok. Nah, yang pertama kita bisa klik menu Compute di ID Cloud Host. Nah, di sini saya sudah pernah buat, tapi akan saya hapus untuk contoh pembuatan dari awal. Lalu saya di sini akan membuat ulang dengan ke menu Compute, lalu klik Virtual Machine. Setelah klik Virtual Machine, kita memilih operasi sistemnya. Di sini saya menggunakan Ubuntu Server dan untuk versinya bebas. Di sini saya menggunakan versi 20.04 dan untuk lokasinya Indonesia. Di sini saya menggunakan South Jakarta. Nah, untuk aspek yang ditugaskan dosen saya lagi tidak tersedia ya untuk di ID Cloud Host, jadi saya menggunakan spek yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk username bebas, asalkan kita ingat saja karena nanti untuk login SSH. Selanjutnya kita membuat password. Passwordnya menggunakan alfanumerik, huruf besar, huruf kecil, dan angka. Selanjutnya kita mengkonfirmasi password yang telah kita buat. Untuk SSH-nya bisa dikosongkan saja. Selanjutnya untuk source name-nya juga bebas. Selanjutnya kita klik tombol create. Nah, di sini proses penginstalan VPS-nya sedang berlangsung. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, di sini untuk pembuatan VPS-nya menggunakan sistem operasi Ubuntu Server sudah selesai. Dan tampilannya akan seperti ini. Nah, ini bisa kita klik. Nah, untuk sebelah kanan adalah spek VPS yang telah kita install. Dan di sini kita mendapatkan IP public yang dimana ini bisa kita masukkan untuk login ke dalam SSH-nya. Nah, berarti untuk penginstalan, nah di sini berarti poin-poin yang sudah selesai adalah poin 1, poin 2, poin 4 sudah selesai, dan poin 5 untuk menginstal OS servernya sudah selesai. Dan di sini saya akan mencoba meremote via SSH, dan untuk SSH-nya saya menggunakan software putih ya. Nah, di sini saya akan coba remote. Sekarang saya akan membuka software putih. Nah, di sini kita memasukkan IP public yang kita dapat dari pembuatan VPS. Nah, untuk portnya 22 dan untuk type-nya SSH, dan untuk settingannya pilih settingan default aja. Nah, kita klik accept.
Nah, untuk login AC kita menggunakan username yang kita buat pada pembuatan VPS. Untuk passwordnya pun sama, password yang kita buat pada VPS. Nah, setelah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Ubuntu server versi 20.04. Nah, di sini kita bisa logout saja karena di sini saya hanya mencoba meremote virtual servernya ke SSH. Nah, berarti untuk poin 5 ini sudah selesai. Dan poin 4 ini juga sudah selesai karena ini hanya spek aja. Nah, selanjutnya untuk poin terakhir adalah poin 3, yang dimana saya akan melakukan integrasi dengan domain atau mempointing server ke domain. Caranya kita bisa membuka manajer domainnya yang telah kita beli. Kita bisa pilih ke menu manage domain. Nah, di sini adalah domain kelompok yang telah saya beli. Selanjutnya kita bisa klik kelola domain, lalu pilih menu DNS management. Nah, di sini saya sudah membuat subdomain, tapi akan saya hapus dan saya akan mencoba membuatnya dari awal. Kita bisa klik add record. Nah, untuk di sini kita bisa memasukkan subdomain yang akan kita pakai. Nanti secara otomatis nama subdomainnya akan hafid domain utamanya. Untuk record type-nya pilih A, dan IP or hostname-nya IP public yang kita dapat setelah pembuatan VPS. Lalu klik add record. Nah, di sini pemberitahuan bahwa record baru selesai dibuat. Kita klik kembali dan nah di sini sudah ada ya untuk subdomainnya. Untuk mengecek subdomainnya kita bisa buka web DNS checker. Nah, di sini kita masukkan subdomain yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu klik search. Nah, jika tampilannya sudah tercentang semua di beberapa wilayah, berarti subdomain kita ini sudah terpropagasi dengan baik ya. Tapi di sini ada beberapa wilayah yang X ya, atau tanda silang, artinya tidak sampai untuk wilayah tersebut. Nah, berarti untuk poin 3 juga sudah selesai. Dan untuk tugas pertemuan 19, prakteknya hanya sampai di sini saja. Dan untuk praktek selanjutnya saya akan menginstal web server pada server virtual ini, dan untuk project akhir saya akan menginstal WordPress. Jadi kesimpulannya, sistem operasi pada server merupakan inti dari fungsi server dalam jaringan komputer dengan berbagai jenisnya seperti Windows Server, Linux, dan Unix. Sistem operasi server menyediakan manajemen sumber daya, keamanan, dan layanan penting dalam menyediakan infrastruktur untuk aplikasi dan layanan di jaringan. Selanjutnya ada VPS. Konsep VPS membawa keuntungan signifikan dengan menyediakan kontrol penuh atas lingkungan server tanpa kebutuhan perangkat keras fisik. VPS memberikan fleksibilitas dan efisiensi biaya untuk kebutuhan hosting. Domain berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengakses sumber daya di internet melalui register domain dan sistem DNS. Pengguna dapat mendaftarkan, mengelola, dan menghubungkan domain dengan server, memastikan akses yang mudah dan efisien ke sumber daya online. Secara keseluruhan, integrasi antara sistem operasi server, VPS, dan domain menciptakan ekosistem yang kuat untuk mendukung kinerja, keamanan, dan aksesibilitas dalam konteks jaringan komputer. Kombinasi ini memungkinkan organisasi dan individu untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi dengan efektif, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mengamankan sumber daya mereka di dunia digital.